Oke, jadi sudah 5 hari setelah Brazilian Grand Prix kemarin. Jadi gimana? Udah dingin? Karena jujur gue nggak mau nih bahas ini ketika momennya tuh masih panas-panasnya. Atau malah masih panas sebenarnya ya? Yeah, sure, whatever. I don't care. Tapi oke, jadi gue mau bahas nih yang lagi rame-ramenya di mana Max kemarin kan menang tuh. Dan Lando bilang kalau kemenangan itu cuma hoki doang. Oke, agak salty ya kelihatannya ya. Tapi apakah dia benar dan kenapa gue mau bahas ini? Nah, gue mau bahas ini karena statement Lando kemarin tuh sedikit ada salah paham dikit sebenarnya ya. Nah, kayak hari ini gue mau bahas nih mengenai statement Lando yang bilang hoki doang. Oke, kita bahas dulu bagaimana Max memenangkan balapan kemarin. Karena mungkin siapa tahu ada beberapa dari kalian yang nggak nonton balapannya dan perlu konteks sedikit. Jadi setelah berbagai macam kekacauan, plot twist, dan bias FIA, Max Verstappen tuh KO di Q2 dan akan start dari posisi ke-17 karena dia juga harus nge-serve 5 grid penalti dia karena ganti komponen ICE. Nah, kalau ini sih ya nggak bias ya, karena emang regulasi seperti itu. Lu ganti komponen yang lebih batas ya lu harus serve penalty grid. Tapi komponen baru berarti komponen yang lebih fresh, jadinya dia bisa ngeroket ke depan. Tapi bang, di Spa kan dia juga kayak gitu. Tapi kesulitan juga tuh ujung-ujungnya nyari pembalap papan atas lainnya. Nah iya, gue juga mikir gitu. Tapi hujan telah tiba dan jika ada yang bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kita hiburan, ya Max Verstappen orangnya. Start dari posisi ke-17, Max sudah naik 6 posisi ke posisi 11, dan 3 lap doang yang dibutuhkan untuk naik ke top 10. Dan pada lap ke-12, dia sudah berada di posisi ke-6, dan mencoba untuk terus naik posisi. Dan emang nih orang ya kan, kemarin tuh yang benar-benar punya kepercayaan diri untuk nyalip, ya dia doang cuy. Bahkan gue ngerasa 90% overtake di balapan kemarin, di on track ya maksudnya ya, itu tuh overtake dia semua cuy. Nah, ketika dia sudah berada di belakang Charles, terdapat duel tuh yang menarik, tapi Charles mampu di-event dengan baik. Makanya, seandainya Ferrari nggak ngablu di ronde Eropa kemarin, fix kita bakal lebih sering melihat duel mereka yang selalu keras tapi fair, dan mungkin title fight-nya itu ya lebih ke dia dan Charles. Tapi malah kita disuguhkan duel nggak jelas dia sama Lando yang bikin FIA nge-spam penalti. Nah, di sini gue mikir, mungkin bakal susah lah Max mau menang balapan ini karena menyalip Charles saya juga nggak akan semudah itu. Plus, George dan Lando juga sudah lumayan jauh dari mereka semua. Tapi, hujan jadi lebih kenceng. Terdapat beberapa insiden yang membuat virtual safety car dikeluarkan atau di-deployed. Nah, setelah beberapa pembalap pit, dia berada di posisi kedua di antara dua Alpine yang juga tidak masuk pit. Ini gamble yang sangat beresiko karena track udah kayak kolam renang gitu dan mereka masih pakai inter cuy. Jadi mereka emang berharap ada red flag, dan ketika Franco Colapinto crash, barulah mereka red flag, dan kali ini akhirnya keberuntungan berpihak ke Max Verstappen. Karena di periode red flag itu dia bisa ganti ban dan ini tentu mengubah landscape dari title fight ini. Setelah balapan di restart kembali, Max tuh masih berada di posisi kedua. Dan di sini gue benar-benar shock melihat pace Esteban Ocon di Alpine itu. Di Alpine loh, bayangin ya, dimana pas awal musim ini udah secepat mobil F2. Dan ya, ironis juga mobil F2 tuh memakai mesin Mecachrome, yang dimana Renault emang terlibat di situ. We don't care. Tapi setelah safety car karena Carlos crash, Max mampu memanfaatkan restart dengan baik kali ini dan menyalip Esteban Ocon untuk pimpinan balapan. Dan setelah itu, tidak tertandingi bos. Setelah fastest lap after fastest lap after fastest lap, Max kembali meraih kemenangan setelah puasa 10 balapan. Dan akhirnya bisa juga kita setel. Iya nih, berapa dari kalian emang kangen banget ya sama National Anthem itu, yang bikin kita trauma tahun lalu ya sebenarnya ya. Nah, Lando start dari pole dan ngebotol lagi saat start, ujung-ujungnya hanya mampu finish di posisi ke-6, dan Max Verstappen bisa menyegel gelar Jordan itu di Las Vegas nanti kalau misalnya dia finish di depan Lando. Nah, performa Max Verstappen di Brazil kemarin tuh layak rame karena benar-benar world class drive banget. Performa yang menunjukkan bahwa dia tuh seorang juara dunia 3 kali, bukan menang 3 kali doang. Tapi sayang, performa luar biasa yang bikin gua angkat topi ini kalah rame dengan statement Lando yang bilang itu cuman hoki doang.
Oke, gue pas denger dia ngomong gitu, udah mau gue maki-maki aja tuh orang sebenarnya. Tapi sebelum gue langsung lompat ke konklusi, gue coba cari tahu dulu konteksnya. Dan setelah gue denger dan lihat-lihat lagi, oh, untung gue belum langsung lompat ke konklusi dan maki-maki dia. Karena sebenarnya yang dia maksud itu bukan kemenangan Max, tapi lebih ke timing red flag dan regulasi yang bisa buat ganti ban itu. Jadi statement lengkapnya akan gue kasih lihat nih ya gambarnya ya, dan silakan post kalau kalian mau baca dulu. Nah, cuma kalau kalian mager baca, yang gue yakin kalian semua pasti pada mager ya baca ya. Intinya ada 3 poin di sini. Pertama, dia bilang Max balapan dengan baik dan sedikit hoki. Nah, gue cuma mau bilang, ini dia tidak salah. Kita akui kalau Max bener-bener gacor kemarin, gacor banget. Tapi hoki juga adalah sedikit di sini seperti yang dia bilang. Karena tanpa red flag dan hujan deras kemarin, gue rasa dia bakal susah untuk menang karena stuck di kereta Yuki Tsunoda dan Charles Leclerc. Jadi dia bener soal Max sedikit hoki. Kita nggak usah denial lah, karena kalau hoki itu emang udah bagian dari sport gitu. Dan hoki pun juga harus dimanfaatkan ketika lo mendapatkan hoki tersebut. Karena ada juga nih orang yang udah hoki, malah disia-siakan. Ya Lando itulah contohnya. Nah, Max kan kemarin emang dikasih hoki dengan timing red flag, tapi inget, nyetir mobil F1 di kondisi track banjir kemarin, di Inter itu, yang dia nggak pit itu butuh skill boy. Karena bisa aja salah dikit, langsung nyium tembok. Dan belum lagi menyalip Esteban Ocon yang emang lagi gacor di Alpine itu, dan merupakan pembalap yang jago juga di hujan ya kan. Nah, poin kedua, dia membuat beberapa kesalahan di balapan ini yang benar-benar costly, maksudnya Lando di sini ya. Nah, ini juga dia nggak salah, karena hey, blunder-blunder melebar Anda itulah yang benar-benar menunjukkan kalau Anda ini belum ready untuk menjadi juara dunia, dan bisa dibilang sangat amat belum siap. Lalu dia juga bilang sudah saatnya saya mengalami balapan yang tidak berjalan dengan baik, karena saya memiliki balapan yang selalu bagus belakangan ini. Ya, kalau kita omongin musim ini, gue nggak ngerasa bahwa ngebotol start setiap saat lu pole itu merupakan balapan yang bagus ya, tapi oke. Setidaknya dia mengakui kalau dia tuh menjelek balapannya kemarin. Itu kita harus akui juga, itu bagus lah. Mengakui kalau emang lagi jelek balapannya. Nah, poin ketiga, dan menurut gue ini yang paling kontroversial dan mungkin bikin orang tuh salah paham ya. Dia ditanya soal pitting di virtual safety. Dia bilang, pitting merupakan keputusan yang tepat. Jadi gue nggak peduli apa yang orang bilang. Itu hoki untuk mereka. Itu aja. Mereka tuh maksudnya Red Bull BTW. Nah, ini yang benar-benar bisa bikin orang tuh traveling pikirannya. Karena orang mungkin kira konteksnya adalah soal kemenangan Max. Yang dimana emang sebenarnya oke, sedikit terlibat, tapi bukan secara langsung ngomong kalau Max tuh hoki doang gitu. Konteksnya di sini lebih ke timing pit stop dan red flag itu yang dimana tidak salah kalau itu emang hoki. Karena ya kan namanya juga red flag atau hujan makin deras kan gak ada yang bisa prediksi ya kan. Jadi ya sayangnya orang udah pada mikir kalau ini mengenai kemenangan Max. Jadinya sudah habis dah dia kena hujat sana sini. Menurut gua, Lando ini emang perlu dilatih sih PR-nya ya. Karena ya selalu gua bilang ya, dia ini benar-benar nightmare banget untuk PR. Apalagi kalau udah kayak gini situasinya. Apa yang dia bilang di statement itu sebenarnya ada benernya dan gak sepenuhnya salah juga. Cuman cara dia menyampaikannya aja itu loh yang perlu diperbaiki agar orang tuh nggak salah paham. Apalagi kan zaman sekarang tuh orang suka ngekat-ngekat konteksnya dan itulah yang bisa bikin salah paham. Dan gue juga akhirnya nggak perlu buat video ini seakan-akan gue lawyernya ya. Edan, eta teh. Edun. Oh ya, gue juga nggak setuju sama komen dia yang bilang kalau harusnya tuh nggak red flag karena kondisi track itu udah banjir gitu dan visibilitas pasti kurang. Apanya yang nggak perlu red flag ya kan? Itu parah cuy, emang harus di red flag gitu sebenarnya kemarin ya. Emang alasan salty aja kalau menurut gue itu mah bagian itu. Jadi kesimpulannya apa? Apakah kemenangan Max di Brazil kemarin itu 100% luck? Oh enggak lah, yang ngomong gitu fix haters doang dan benar-benar nggak nonton balapan kemarin. Nah cuma nyinyir doang kerjaannya. Tapi apakah 100% skill? Ya enggak juga menurut gue. Jadi menurut gue 95% skill dan 5% luck. Ingat, kita jangan denial juga. Max emang betul sedikit hoki kemarin, tapi ujung-ujungnya 95% skill itu membuahkan hasil kemenangan ini, dan lebih unggul juga dari 5% hoki tadi. Jadi ibarat gini, kalian dikasih jembatan untuk ke tujuan yang kalian pengen gitu. Tapi nggak mungkin kan itu aja cukup untuk sampai ke tujuan itu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Ya melewati jembatan itu. Jadi kasus Max kemarin, dia tujuannya ya menang, jelas. Jembatannya ya timing red flag itu. Tapi dia tetap harus melewati itu semua yang jelas tidak mudah. Dan pada akhirnya, dia berhasil dan sampai di tujuan itu karena dia telah berusaha keras. Ini quotes renungan gue sama Babang Derek kemarin. Dia teman gue, jadi shoutout untuk dia juga ya atas quote ini. Intinya sih gitu guys.
Sama gue juga mau ngomong, kalian boleh roasting Lando, dia if lah, botol start mulu lah, sok-sokan bikin statement, suka stres dengan statementnya. Tapi janganlah kalian sampai ngirim ancaman metong atau bahkan menggunakan kekerasan dalam ucapan, karena gue lihat banyak juga nih yang kayak gitu. Gue harap kalian gak ada yang kayak gitu lah ya. Ingat, gue selalu bilang kalau fanbase F1 di Indo tuh chill-chill semua dan squee living ya. Walaupun ada juga yang toxic, tapi kan setidaknya masih dikit lah. Dan gue juga mau bilang ke kalian, kalau misal ada klip mengenai interview kayak Lando gini nih, lebih baik pelajarin dulu konteksnya apa sebelum lompat ke konklusi. Karena banyak orang yang ngebait biar dapat engagement dan akhirnya rame dengan cara ngekat konteksnya itu. Mari kita tetap bikin komunitas F1 Indo bersih tanpa adanya ancaman-ancaman gak jelas. Intinya jangan bikin komunitas F1 Indo jadi kayak komunitas One Piece. Dalam mencoba mendamaikan satu keributan, malah mencoba mulai keributan lain ya kan? Typical Dharma MH banget ya di BTW. Anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini, gue mau mengucapkan thank you very much.